Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis amma ba'd. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abad. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini dengan cuaca yang sangat cerah, izinkanlah kami di atas mimbar ini untuk bisa berwasiat, di mana wasiat ini kami peruntukkan untuk diri kami pribadi khususnya dan umumnya saudara semuanya yang pada siang hari ini ruhnya, nyawanya, jiwanya dalam genggaman kekuasaannya Allah diundang untuk tanda bukti syukurnya kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan atas umur dan kesempatan berupa sholat Jum'ah berjamaah. Dan alhamdulillah ruh, jiwa, nyawa kita terbalut, tertutup dengan jasad kita sebagai manusia telah hadir di dalam Masjid Rabbul Falah ini untuk menjalankan sholat Jum'ah berjamaah. Sebelum sholat Jum'ah dilaksanakan berjamaah, tentunya kita wajib mendengarkan dua khutbah sebagai kesempurnaan sholat Jum'ah berjamaah. Kami memohon kepada Allah, semoga Allah memberi ilmu dan hikmah lewat lesan yang di atas mimbar, dan semoga pendengaran kita baik zahir maupun batin dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wasiat yang pertama, setiap Jumat kita selalu diingatkan bersama, baik yang di atas mimbar maupun yang di bawah mimbar, telinga kita, baik telinga zahir maupun batin, diingatkan terkait takwa. Definisi takwa itu jelas, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Kalau sudah kalimatnya perintah-perintahnya Allah, itu syariat Islam, harus dikawinkan dengan hakikatnya syariat. Apa itu? Hati kita harus kita sambungkan dengan apa yang kita jalankan.
Jangan sampai ketika kita menjalankan ibadah apapun hati kita menyembah selain Allah. Tentunya kita menjalankan semata-mata mengharap ridho Allah. Dan menjauhi pula apa yang dilarang Allah. Kalimat menjauhi sangat mudah, tapi dalam kehidupan sehari-hari sangat berat. Tentunya kita semuanya memohon kepada yang maha kuat dan yang maha mampu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikuatkan, dimampukan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itulah hakikat takwa. Orang yang takwa tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Semoga kita beserta anak turun kita tercatat sebagai hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab umat Islam setiap tahun mengadakan acara peringatan yang namanya Isra Mi'raj. Kenapa ada istilah Isra Mi'raj di bulan Rajab? Andaikan cuma satu, apa bisa cuma Isra? Tentunya tidak bisa. Atau dibalik, acara cuma Mi'raj saja, apakah juga bisa? Tidak bisa. Keduanya saling melengkapi, wajib ada. Kalau ada Mi'raj, wajib Isra. Kalau sudah ada Isra, wajib Mi'raj. Apa itu Isra? Kita tahu setiap kiai ustadz menjelaskan Isra itu di dalam Al-Quran disebutkan Maha Suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Kalimat di sini bukan Muhammad, hamba. Bentuknya masih nakirah, belum ma'rifat. Artinya umat Islam itu wajib Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa bedanya Masjidil Haram dengan Masjid Raudatul Falah? Sama. Untuk apa? Tempatnya sujud. Siapa yang sujud? Yaitu yang punya kaki, namanya manusia. Apa sudah ketemu Allah? Belum. Isra itu syariat Islam. Lebih dasar lagi otak. Manusia itu dikasih Allah otak. Untuk apa otaknya? Untuk mengikuti syariat Islam, mengikuti aturannya Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perkara keji dan kemungkaran. Ada pertanyaan, ada orang sudah sholat tapi curang dalam hidupnya. Padahal sudah sholat, kenapa bisa curang? Sudah sholat tapi suka bohong. Padahal sholat. Sudah sholat tapi hatinya yang diingat selain Allah. Sudah sholat tapi gila kehormatan. Sudah sholat tapi gila jabatan. Tapi sudah sholat masih gila kekayaan. Itu syariat. Kenapa? Rasul menjelaskan lagi, menekankan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Rasul penekanannya bukan di Isra, di Mi'raj. Kenapa Mi'raj? Mi'raj itu hati. Kenapa harus hati? Karena orang sholat dituntut wajib khusyuk. Di mana letaknya khusyuk? Di dalam hati, bukan di otak.
selama ini banyak orang mencari khusyuk lewat otak sehingga pura-pura khusyuk. Di dalam hati ada apa? Ada kejujuran, ada integritas. Tapi selama ini banyak orang mencari kejujuran, integritas lewat otak saja. Sehingga apa? Pura-pura jujur padahal bohong. Subhanallah. Islam mengajarkan kita dua timbangan. Ada otak, ada hati. Otaknya menjalankan kehidupan manusia, syariat Islam ditata bagaimana hubungan sesama manusia, bagaimana jual beli yang baik, bagaimana menghormati orang, bagaimana bisa kita amanah sama manusia. Hatinya ada dua yang menuntun manusia. Satu, Allah. Dua, sekejap lupa yang Rahman. Lupa siapa Rahman? Itu Allah. Lupa Allah, setan yang menuntunnya. Maka jangan heran jika ada orang sholat, kehidupannya suka curang dalam perbuatannya. Jangan heran ada orang sudah sholat suka berbohong. Kenapa? Hatinya bersama siapa? Karena dalam hati itu yang bikin khusyuk, ingat Allah, bukan ingat setan. Kalau hatinya ingat Allah, pasti kehidupannya dituntun Allah, merangkul, bukan memukul. Bukan menjadi manusia yang biadab tapi beradab. Kenapa? Allah mendidik manusia beradab bukan biadab, jujur bukan curang, amanah bukan pembohong. Itu sifatnya Allah. Maka Rasul menekankan peristiwa Isra wajib Mi'raj, karena khusyuk itu di dalam hati bukan di otak. Bagaimana supaya khusyuk? Bagaimana orang supaya jujur? Bagaimana supaya manusia itu amanah? Bagaimana manusia itu bermanfaat hidupnya? Hatinya harus bersama Allah, bukan bersama setan. Selama manusia bersama setan hatinya, hatta dia pandai baca Al-Quran, hatta dia pandai paham agama, selama hatinya yang diingat selain Allah, setan yang menuntun. Walaupun di ujung lidahnya Quran yang diucap, tapi hatinya bersama setan, pasti kehidupannya kebohongan. Karena sifat setan adalah kebohongan. Semoga dengan khutbah di siang hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang dituntun bersama Allah, termasuk hamba yang mendapatkan bidayatul hidayah. Aku qouli hada, innallahal ghafurur rahim.